kita masih dapat sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah pula kita masih bisa disamakan kesempatan hingga kita dapat melaksanakan saum yang ke-5 ya Pak ya. Yang ke-5. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih sehat lagi, ditingkatkan lagi ibadah-ibadah kita. Baik, pada pagi hari ini insya Allah saya hanya akan membacakan dari makalah yang dulu makalah ini makalah Tabligh Akbar yang diselenggarakan di Masjid An-Nubuwah Lampung. Ya, insya Allah judulnya Generasi Pengamal Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Wais Abdullah LC.MA. Betul-betul mengertinya LC ya. Dalam firman Allah dalam surat Al-Quran surat Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ulangi malih, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang senantiasa mengerjakan amal soleh, dan bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran adalah kitab suci yang penuh berkah. Quran ini kitab suci sing penuh berkah. Keberkahan Al-Quran akan dirasakan manusia saat mereka mengikuti perintah-perintahnya dan menerapkan hukum-hukumnya dalam kehidupan mereka. Keberkahan ini dapat dirasakan ketika manusia saat manusia mengikuti perintah-perintahnya. Melakukan perintah-perintah ini dan saat ini merasakan berkah. Jadi kudu dilakoni, diikuti perintah-perintah. Saking Quran iki men oleh berkah pun. Saking Al-Quran. Bagaimana dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-An'am 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Maka ikutilah niki maknanya napa Bu Pak? Ajakan. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut menjelaskan di dalam ayat tersebut terdapat ajakan untuk mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Ini ajakan surat Al-An'am ini 155. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi.
maka ikutilah dia, penuntunan Al-Quran, dan bertakwalah kamu agar kamu diberi rahmat. Al-Quran juga adalah kitab hidayah atau petunjuk yang mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Quran ini juga petunjuk yang mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Dalam firman-Nya di surat Al-Maidah ayat 19-16 yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 15-16. Contoh paling nyata masyarakat yang kehidupannya diberkahi Allah dan dikeluarkannya dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya hidayah Islam yang terang benderang adalah generasi sahabat. Contoh sing paling nyatane niki generasi sahabat. Contoh paling nyata masyarakat yang kehidupannya diberkahi Allah dan dikeluarkannya dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam yang terang benderang adalah generasi para sahabat. Contohnya zamannya sahabat ridwanullah alaihim. Mereka adalah model hidup untuk ajaran-ajaran Al-Quran. Mereka adalah sampel dari generasi yang diceluk dengan Al-Quran. Sampel ini kan apa, Bu? Pak? Contoh generasi sing itu saking generasi para sahabat. Mereka adalah contoh-contoh manusia yang mendapat hidayah Al-Quran dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Para sahabat adalah generasi yang tumbuh dengan Al-Quran, hidup di bawah naungannya, menikmati ayat-ayatnya, berinteraksi dengan nas-nasnya, memahami petunjuk-petunjuknya. Mereka disinari oleh cahaya Al-Quran sehingga menjadi generasi yang unik. Begitu indah dan memukanya kehidupan mereka di bawah naungan Al-Quran, hingga Al-Qarafi dalam kitab An-Nurul mengatakan, seandainya tidak ada mukjizat yang dimiliki Rasulullah SAW selain para sahabatnya, cukuplah mereka semua untuk menjadi bukti kenabian. Lalu pertanyaannya, mungkinkah generasi seperti mereka dapat terulang dan dimunculkan kembali di atas muka bumi ini? Mungkin apa mboten Ibu? Mungkin apa mboten generasi seperti mereka dapat terulang kembali dan dimunculkan kembali di atas muka bumi ini, selain daripada para sahabat-sahabat itu. Sayyid Qutb dalam kitabnya Ma'alim fi At-Thariq menegaskan bahwa keunikan generasi seperti model sahabat Rasulullah bisa diulang kembali kehadirannya. Hal tersebut bukanlah hal yang mustahil, karena semua perangkat penting yang menjadikan para sahabat menjadi manusia utama yang belum pernah terlahir satu generasi yang semisal mereka di atas dunia ini masih ada di tengah-tengah kita. Perangkat tersebut tiada lain adalah Al-Quran.
sunnah Rasul dan sejarah perjuangan beliau semuanya masih ada di zaman kita sekarang. Yang tidak ada hanyalah sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketiadaan sosok Rasulullah bukanlah penghalang untuk bisa memproduksi generasi unik seperti generasi sahabat. Maka Allah tidak akan menjadikan risalah Islam itu sebagai risalah untuk seluruh manusia. Tidak akan dijadikannya risalah yang terakhir, dan tidak akan dijadikannya pedoman manusia. Generasi unik dan hebat seperti para sahabat bisa kita hadirkan kembali di atas muka bumi ini, asal kita dapat menjiplak dan menerapkan kurikulum yang telah membentuk kepribadian mereka. Generasi terbaik seperti para sahabat bisa kita reproduksi di zaman kita sekarang ini, asal kita mampu mencelup generasi kita dengan sibroh. Di sibrohnya orang ngerti artinya apa? Celupan yang sama, yang telah mewarnai mereka. Kita bisa mengulang kembali kesolehan dan kemuliaan generasi sahabat di tengah-tengah kita kalau kita dapat mengikuti cara hidup mereka dan berinteraksi dengan Al-Quran. Cara sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Cara sahabat boleh berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, cara para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran sangat unik dan menunjukkan kecintaan mereka yang sangat besar terhadap Al-Quran. Cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran semakin mendekatkan mereka dengan Al-Quran dan mendorong mereka untuk mengamalkannya. Di antara cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Bagi mereka Al-Quran adalah satu-satunya pedoman hidup dan sumber kehidupan mereka. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian bertanya sesuatu pun kepada ahli kitab, sesungguhnya mereka tidak akan memberi petunjuk kepada kalian, karena mereka sendiri telah sesat. Sesungguhnya kalian hanya akan membenarkan sesuatu yang batil atau mendustakan sesuatu yang hak. Sesungguhnya jikalau Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, tidaklah boleh baginya kecuali ia harus mengikutinya. Cara yang kedua yaitu Al-Quran ibarat gadget yang pernah terpisah dari mereka. Nah, sedikit gadget kayak HP mungkin. Kalau pisah kayaknya baru jalan yang kelasnya ada yang masih nyambingnya. Diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka memandang Al-Quran sebagai surat dari Tuhan mereka. Mereka mentadabburinya di malam hari dan selalu memeriksanya di siang hari. Yang ketiga, beriman sebelum mempelajari Al-Quran. Beriman bisit sebelum mempelajari Al-Quran. Dari Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu berkata,
kami telah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kami masih sangat muda. Kami mempelajari iman sebelum belajar Al-Quran. Kemudian barulah kami mempelajari Al-Quran hingga bertambahlah keimanan kami karenanya. Jadi seorang yang mempelajari Al-Quran, kita disuruh beriman lebih dahulu. Kami mempelajari iman sebelum belajar Al-Quran. Kemudian barulah kami mempelajari Al-Quran hingga bertambahlah keimanan kami karenanya. Dari sunnah Al-Quran insya Allah imannya jadi tambah. Yang keempat, mempelajari Al-Quran untuk diamalkan. Sinau Al-Quran itu ya diamal. Diriwayatkan dari Abi Rahman yang berkata, para sahabat Nabi yang mengajari kami bacaan Al-Quran menceritakan kepada kami bahwa mereka mempelajari 10 ayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mempelajari 10 ayat yang lain hingga mereka mengetahui ilmu dan amal yang di dalamnya. Kami mengetahui ilmu dan amal. Burung nambah 10 ayat nek burung kaya amal. Ibnu Sa'd dalam kitab At-Tabaqat meriwayatkan dengan sanad bahwa Ibnu Umar mempelajari surat Al-Baqarah selama 4 tahun. Ibnu Umar mempelajari surat Al-Baqarah selama 4 tahun. Zaman ini kelasnya guys, ada kejadian. Terus yang kelima, menganggap bahwa setiap ayat yang turun ditunjukkan kepada diri mereka, bukan kepada orang lain. Menganggap bahwa setiap ayat yang ditujukan kepada diri mereka, bukan orang lain. Ketika turun Quran surat 4 ayat 133, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, setiap kemaksiatan yang aku lakukan akan dibalas, maka aku tidak mendapatkan sesuatu untuk dapat melepaskanku dari azab di dunia. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Anda katakan itu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, semua keburukanku akan dihapus. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah mengampuni Anda. Tidakkah Anda pernah sakit, kepayahan, sedih dan tertimpa musibah? Maka jawabnya ya. Maka jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah balasannya. Hadis riwayat Ahmad Al-Musnad. Yang keenam, mengerjakan suatu perintah dengan sesegera mungkin dan bersungguh-sungguh. Ketika turun Quran surat 2 ayat 144, seorang dari Bani Salamah yang lewat ketika orang-orang sedang rukuk sholat subuh, mereka telah sholat 1 rakaat, maka ia menyeru, kiblat telah dialihkan, maka mereka pun berbalik ke arah Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh dan yang terakhir ini, meninggalkan semua perilaku dan amalan jahiliyah yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ketika turun Quran surat 5 ayat 9, para sahabat yang masih menyimpan khomer segera menumpahkannya sehingga memenuhi parit-parit kota Madinah. Orang yang sedang minum dan tangannya masih memegang gelas yang berisi khomer segera membuatnya dan mengatakan, kami berhenti ya Rabb. Khomer mungkin ngomong ya, keras ngomong ya.
Demikianlah cara para sahabat berinteraksi dan mengamalkan Al-Quran, sehingga mereka menjadi generasi yang unik yang belum pernah lahir di atas muka bumi ini sebelum mereka. Jika hal yang sama kita lakukan, maka insya Allah akan tercipta generasi yang bercelup dengan Al-Quran dan menjadi generasi pengamal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya bacakan yang judulnya generasi pengamal Al-Quran. Antam kita mau Pak Bu itu yang setunggal itu bagi mereka Al-Quran adalah satu-satunya pedoman, hiji-hijinya pedoman hidup dan sumber kehidupan mereka. Kaping itu Al-Quran ibarat gadget yang tak pernah terpisah dari mereka. Itu orang tahu pisah kalau Al-Quran. Kita perlu beriman sebelum mempelajari Al-Quran. Yang keempat, mempelajari Al-Quran untuk diamalkan. Yang kelima, menganggap bahwa setiap ayat yang turun ditujukan kepada diri mereka, bukan kepada orang lain. Yang keenam, mengerjakan suatu perintah dengan sesegera mungkin dan bersungguh-sungguh. Yang ketujuh, meninggalkan semua perilaku dan amalan jahiliyah yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini 7 poin yang diajarkan oleh para sahabat. Mudah-mudahan kita dapat meniru atau mencontoh dari sahabat-sahabat ini, maka kita dapat mencontoh dengan baik agar kita dapat menjadi generasi pengamal Al-Quran yang selanjutnya. Baik, pada pagi hari ini marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah jurusan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.